Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini meskipun dalam keadaan virtual, tidak bisa tatap muka secara langsung. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, di bulan ini ada satu peristiwa yang sangat penting, dan ini adalah sangat terkait dengan agama Islam kita. Apa itu? Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, anak-anak Muhammadiyah Plus mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus memahami apa makna daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekarang Pak Akmil akan mendefinisikan apa itu arti Maulid atau Maulid. Ya, kadang-kadang orang itu berkata Maulid Nabi Muhammad, ada juga yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mana yang benar? Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita pahami terkait dengan makna secara bahasa. Karena kita kan sudah belajar bahasa Arab ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, baiklah, makna maulud secara bahasa itu adalah yang dilahirkan. Bimakna ini adalah bayinya, bayi yang dilahirkan. Sedangkan maulid itu adalah waktu bayi itu dilahirkan. Di sini ada perbedaan makna. Maulud itu bayi yang dilahirkan, sedangkan maulid itu adalah waktu kelahiran si jabang bayi itu. Dan yang paling penting di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar kita mengingat kelahiran beliau Nabiullah Muhammad, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita nyunah, bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Contohnya adalah bagaimana ketika beliau melaksanakan sholat, bagaimana ketika beliau berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya, dengan para tetangganya, bagaimana cara makan dan minum beliau. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwa ada satu kebiasaan Rasulullah SAW yang mungkin kita juga jarang mengamalkannya. Apa itu? Terkait dengan makan dan minum beliau. Rasulullah SAW tidak akan makan sebelum lapar, dan beliau juga tidak akan menghentikan makanan sampai beliau terlalu kekenyangan. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan mungkin ini adalah pelanggaran bagi kita. Kalau kita lihat di dalam sirah Nabi Muhammad SAW, ternyata yang dimakan Nabi itu adalah makanan yang sehat-sehat, bukan yang enak-enak, tapi makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya adalah buah-buahan. Contohnya lagi, kalau dalam hal minuman itu ada susu, ada juga madu atau air putih yang biasa disediakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terkait dengan itu semuanya, maka SD Muhammadiyah Plus Kota Mojokerto, sekolah yang kita cintai ini,
mengadakan acara Maulud Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke 1442 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW demi membangun karakter generasi muda Islami. Nah, yang diharapkan adalah kita ini sebagai umat beliau harus dan mau tidak mau harus meneladani Rasulullah SAW dalam segala kehidupannya. Anak-anakku yang berbahagia, terkait dengan tema ini pula, maka SD Muhammadiyah Plus mengadakan acara lomba-lomba yang harus diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6. Baik, saya akan bacakan untuk lomba-lombanya. Untuk kelas bawah atau kelas 1 sampai kelas 3, lombanya adalah tilawah, adzan, sama buket snack. Kemudian untuk kelas besar atau kelas 4, 5, dan 6, lombanya adalah tilawah, pil dacil, sama buket snack. Nah, ini ada satu kekhususan bagi anak-anak kita, yakni anak inklusi. Lombanya hanya ada satu, yakni kolase. Begitu ya. Nah, terkait dengan lomba ini pula, Pak Guntur akan membacakan. Untuk pendaftarannya bisa dimulai tanggal 26 dan 27 Oktober. Pengiriman video tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober. Penilaian nanti akan dinilai oleh juri dari Bapak Ibu guru kita tanggal 2 November. Sedangkan pengumuman hasil tanggal 3 November. Nah, nanti ketika sudah ada pengumuman ini, insya Allah akan dijabri siapa pemenangnya, dan nanti juga akan diberitahu oleh pihak panitia bagaimana cara mekanisme mendapatkan pialanya. Baiklah anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan dengan diadakannya lomba di SD Muhammadiyah Plus ini menjadikan kita termotivasi supaya kita gemar di dalam baca Al-Quran, bertilawah, menghafalkan atau memberikan atau memahami suatu makna dari Al-Quran. Semoga kita juga termotivasi sering melantunkan adzan di masjid-masjid yang dekat dengan kita. Kemudian ini juga untuk mengakrabkan dengan keluarga, kita juga mengadakan lomba buket snack, gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya lomba ini kita termotivasi bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW. Demikian, semoga kesemuanya sukses untuk kita semuanya, guru kita, karyawan kita, dan anak-anak SD Muhammadiyah Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.